Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Noviani dari kelas B Kebidanan Reguler Transfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sel T dan sel B. Yang pertama yaitu sel T. Sel T berasal dari sumsum tulang dan matang di timus. Di timus, sel T berkembang biak dan berdiferensiasi menjadi pembantu peraturan dan atau sel T sitotosik atau menjadi sel T memori. Mereka kemudian dikirim ke jaringan perifer atau beredar dalam darah atau sistem limfatik. Setelah dirangsang oleh antigen yang sesuai, sel T penolong mengeluarkan pembawa pesan yang kimia sitokin yang disebut diferensiasi sel B menjadi sel plasma atau sel penghasil antibodi. Sel T regulator bertindak untuk mengontrol reaksi imun, maka nama mereka sel T sitotosik yang diaktifkan oleh berbagai sitokin, mengikat dan membunuh sel yang terinfeksi dan sel kanker. Kemudian sel B adalah limfosit yang memperagakan peran penting pada respon imun humoral yang berbalik pada imunitas seluler yang diperintah oleh sel T. Fungsi utama sel B adalah untuk membuat antibodi melawan antigen. Sel B adalah komponen sistem kekebalan tiruan pencerap antigen pada sel B, biasa disebut pencerap sel B, merupakan imunoglobulin. Pada saat sel B teraktivasi oleh antigen, sel B terdiferensiasi menjadi sel plasma yang menghasilkan molekul antibodi dari antigen yang terikat pada pencerapannya. Kemudian IgG yang mengikat mikroba dengan sangat efisien, IgM yang mengikat bakteri, IgA yang terdapat pada interstitium saliva, lapisan mukosa, dan aliran pencernaan untuk mencegah infeksi oleh antigen. IgE yang mengikat parasit dan merupakan penyebab utama terjadinya gejala alergi IgD yang selalu terikat pada sel B dan memperagakan peran untuk menginisiasi respon awal sel B. Sel B terbagi menjadi dua jenis, sel B1 atau sel B CD5 merupakan sel B yang ditemukan pada ruang peritoneal dan pleural yang mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Kemudian sel B2 atau sel B konvensional merupakan sel B hasil sintesis sumsum tulang yang memenuhi plasma darah dan jaringan sistem limfatik, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berkembang biak. Sel T juga disebut limfosit T, jenis leukosit atau sel darah putih yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Sel T adalah salah satu dari dua tipe limfosit utama sel B, menjadi tipe kedua yang menentukan spesifisitas respon imun terhadap antigen atau zat asing di dalam tubuh. Karena tubuh mengandung jutaan sel T dan B, banyak diantaranya membawa reseptor unik. Tubuh dapat merespon hampir semua antigen. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang materi sel T dan sel B dari saya. Jika ada materi yang kurang,
sesuai. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.